aja mas, aku ini kan istri kamu. Jadi aku udah punya taktik, cara biar nanti aku bisa mengungkap semua sikap dan perilaku dari manajer di perusahaan kamu itu. Ada apa lagi nih? Bikin ribut nih calon karyawan. Gini, aku mau kasih penawaran sama kamu. Kamu bisa keterima di sini. Kamu gak usah wawancara, kamu gak perlu bayar apapun. Asal kamu nurut semua kata-kata aku. Oke. Jadi selama ini dari tadi kita ngobrol udah saya rekam. Kamu tuh apa-apaan sih? Ya nggak bisa dong. Saya bakal kasih bukti rekaman ini sama bos Bu Vivi dan Ambil, Umar ambil. Bukan deh, Sayang. Aduh, aku belum masuk. Kenapa sih, Mas? Ada telepon. Halo, ya, Git? Hah? Kamu ini gimana sih, Git? Urusan begitu kamu sampai laporan sama aku. Kenapa sih kamu gak bisa ngatasin sendiri? Ya ampun. Kamu juga kerjanya gak becus. Jangan cuma orang lain yang kamu bilang gak becus. Kamu pun juga begitu. Ya buktinya kamu juga gak bisa ngatasin Vivi sama Umar kan? Aku udah gak tahu lagi. Udah, yuk banget. Aku lagi kesel banget, Sayang. Lagi bingung. Pantesan kantor aku juga gak enak. Kenapa? Jadi ada manajer kantor namanya Vivi dan juga HRD-nya namanya Umar. Dia suka morotin orang yang mau ngelamar kerjaan, terus suka pamer-pamer soal jabatan. Aku heran, apa gaji yang aku kasih sama mereka masih kurang ya? Dan Umar juga. Umar padahal udah aku kasih kepercayaan buat ngawasin si Vivi. Ya, tapi perasaan selama ini kamu cerita kalau aman-aman aja tuh karyawan di depan kamu kan? Ya, dia cuma bagus di depan aku ternyata kata kita. Ya. Berarti maksudnya kamu nggak tahu nih kebenarannya kayak gimana? Aku juga nggak tahu. Ya Umar juga begitu. Udah sering aku kasih uang dia sama aku. Tapi malah lebih ikut si Vivi daripada aku. Tadi namanya siapa? Vivi sama Umar? Iya. Kayak aku punya ide deh, Mas. Ide apa? Kayaknya kamu harus ikutin ide aku. Maksud kamu gimana sih? Jadi, aku punya ide yang bener-bener cemerlang. Mungkin nanti aku bisa datang ke kantor kamu, biar aku pura-pura aja ngelamar kerja di sana. Tapi kan kamu ada acara sekarang, Sayang. Udah, ini kan juga demi menyelamatkan perusahaan kamu. Kalau sampai tindak ini nggak diatasi, mungkin perusahaan kamu nggak akan berkembang. Tapi gimana aku nggak? Udah, pokoknya kamu percayakan semuanya sama aku. Nanti kita obrolin di mobil. Oke? Kita berangkat sekarang ke kantor kamu. Udah. Percaya sama aku. Aduh, ini gimana ya? Bos pakai marah banget lagi. Ini peserta interview udah datang semua, tapi manajer sama HRD itu masih belum datang. Apa dia nggak takut dipecat ya? Soalnya mereka berdua udah sering bikin kesalahan di kantor ini. Tapi aku harus ngomong jujur sama bos sebentar lagi kalau memang mereka berdua memang sering bikin kesalahan di sini. Masa iya sih? Peserta interview udah datang, tapi mereka berdua masih belum datang. Seharusnya HRD sama manajer itu harus datang duluan. Soalnya kan tugas mereka juga banyak kan di kantor ini. Lu gimana sih? Apa aku telepon aja ya mereka berdua ya? Tapi nggak mungkin deh. Aku harus telepon mereka berdua. Soalnya kan mereka udah tahu kalau semisal sekarang itu ada interview. Jadi nggak perlu juga sih aku nelpon mereka berdua. Tapi kemana kok bisa belum datang ya? Permisi, Pak. Aduh, iya Mbak. Saya ini pelamar yang baru ngelamar kerja kemarin. Aduh, udah datang Jadi lagi. kemarin gini Pak, saya udah ketemu sama HRD di perusahaan ini. Iya betul Mbak. Nah kemarin saya udah naruh lamaran. Nah jadi hari ini saya disuruh datang ke sini buat interview langsung sama pemilik perusahaan di sini Pak. Mohon maaf nih Mbak.
Yang lain juga memang udah datang ya, Mbak. Tapi HRD sama manajernya masih belum datang, Mbak. Mohon maaf banget nih, Mbak. Saya di sini juga lagi nungguin mereka berdua, Mbak. Tapi janjiannya kan jam 2 sore ya, Pak. Dan sekarang udah jam 2. Iya, Mbak. Saya juga lagi nungguin mereka, Mbak. Biasa. Tapi maaf, Pak, sebelumnya. Hari ini pasti datang kan, Pak? Dia pasti datang, Mbak. Tapi saya juga nggak tahu dia telatnya berapa menit. Saya juga nggak tahu, Mbak. Yang lain juga udah pada nungguin di dalam. Wah, ya kalau gitu, Pak. Tapi kalau boleh tahu, Bapak sendiri di sini jabatannya sebagai apa ya, Pak? Saya atasan mereka berdua, Mbak. Kemarin saya itu ketemunya sama HRD yang namanya kalau nggak salah Pak Umar, Pak. Iya, betul. Jadi, tapi berkas Mbak udah lengkap semua. Oh, udah kok, Pak. Kemarin juga Pak Umar udah ngecek berkas saya. Jadi, saya pikir, tapi saya boleh menyampaikan sesuatu nggak, Pak? Enggak apa, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya, Pak, kalau terkesan lancang. Tapi saya ingin bertanya ke Bapak. Menurut Bapak, sistem kinerja para karyawan di sini, terutama HRD dan manajernya itu seperti apa ya, Pak? Ya, mereka berdua ya seperti biasa, Mbak. Kerja seperti biasa. Emangnya ada apa ya, Mbak? Jadi gini, Pak, sebenarnya mohon maaf kalau saya terkesan lancang ya, Pak ya. Tapi sebagai pelamar yang melamar kerja di sini, saya kemarin mendapatkan perlakuan sedikit tidak nyaman, Pak, dari HRD yang bernama Pak Umar. Aduh. Jadi saya cuma meminta tolong sama Bapak, mungkin Bapak sebagai atasan dari HRD bisa mengawasi rekrutmen pekerja baru yang akan bekerja di perusahaan ini, Pak. Bukan saya bermaksud gimana-gimana ya, Pak. Tapi takutnya Pak Umar juga bersikap hal yang sama ke peserta-peserta yang lain, Pak, yang mau melamar di sini. Emangnya Pak Umar itu bertindak seperti apa sama sampean, Mbak? Kalau soal itu saya nggak enak sih, Pak, yang mau menyampaikan ke Bapak. Jadi Bapak sebagai atasan dari HRD dan manajer di sini tentunya lebih berwenang untuk mencari tahu sendiri tentang hal itu, Pak. Nanti saya bakalan telusuri 2 orang itu, Mbak. Jadi saya juga yang mau ngomong jujur sama Mbak ya. Saya cuma takut aja citra kantor ini malah jadi jelek nanti, Mbak. Iya, saya ngerti kok, Pak. Lagi pula saya kan juga baru mau melamar kerja di sini, jadi saya nggak seharusnya buat mencari tahu lebih dalam tentang citra kantor ini, Pak. Tapi saya pikir kemarin saya nggak bakal diterima sih, Pak. Soalnya ya saya udah mendapatkan perlakuan nggak enak, tapi ya alhamdulillahnya, tapi sekarang saya masih dikasih kesempatan buat interview hari ini, Pak. Begini, Mbak, kalau memang orang itu memenuhi kriteria kantor ini pasti keterima, Mbak. Dan di sini juga nggak ada orang dalamnya, Mbak. Jadi memang kita ngerekrut karyawan memang murni dari hasil nilai itu, Mbak. Ya, alhamdulillah ya, Pak, kalau memang SOP dari kantor di sini memang seperti itu. Jadi saya mohon Bapak juga mengawasi tentang proses rekrutmen ini ya, Pak, biar berjalan murni tanpa ada orang dalam atau ada sabotan dan lainnya, Pak. Iya, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak ini dari mana ya, Mbak? Saya di sekitar kota sini juga, Pak. Oh, deket juga ya berarti ya, Mbak? Ya, rumah saya di perumahan Residen. Nah, ya udah kalau gitu Mbak juga nunggu di dalam, Mbak. Soalnya yang lain juga udah nunggu di dalam kok. Terima kasih ya, Pak. Maaf Iya. mengganggu waktunya. Saya Sama-sama. masuk dulu ya, Pak. Silakan, Mbak. Kurang ajar banget mereka berdua ya. Ini udah peserta terakhir nih. Tapi mereka berdua masih belum datang. Udah telat setengah jam lagi. Ini nggak bisa dibiarin nih. Iya, ini sudah ngebut. Ngebut. Makanya Bu hati-hati. Saya sudah bilang barusan, Bu. Kamu bilang mau naik mobil, taunya jemput aku naik motor doang. Ya, tahu sendirilah mobil aku kan mogok. Makanya mobil tua tuh nggak usah dipakai. Ya. Pegang dulu, siapa nyuruh ngasih ke aku? Lain kali kalau mau dandan jangan lama-lama, Bu. Akhirnya telat kan kayak gini. Nyalain aku, yang mogok kan mobil kamu. Tiba-tiba kamu jemput aku naik motor kayak begini. Bukannya lain, cuman mengingatkan, Bu. Tuh kan. Ih. Emang ribet nih perempuan satu ini. Aduh, Bu. Apa?
Tadi kamu ngomong apa? Maksud aku, ibu itu sudah penampilannya sudah oke banget buat ketemu sama ini pelamar-pelamar kerja tak lagi. Gimana nih? Untung aja bos kita tuh nggak ada ya hari ini. Kalau sampai ada kita bisa kena. Ya itu makanya. Banyak tuh yang datang. Gak enak kan jadinya. Terus gimana Bu? Ini bisa gagal nih rencana kita dari awal. Gini ya, kita itu kerja udah seenaknya sendiri, udah sering kena dimarahin. Terus kalau ini masih nggak beres, nanti kalau kita tersingkirkan gimana sama yang lain? Jabatan manajer yang udah aku punya, yang sekarang kamu milikin, tersingkirkan sama yang lain, kamu mau? Ya gak mau lah, itu yang aku takutkan dari tadi Bu. Lagi motor ngapain parkir di sini? Ya udah, aku pindah. Ya nanti aja, aku kan lagi ngomong Umar sama kamu. Aduh, Bu, bisa nggak Bu? Kalau misal kita tujuannya mau ketemu sama orang-orang mau interview, sudah itu aja Bu, nggak usah pakai disuruh mindahin motor kayak atau apa. Masalahnya di sini tuh kesalahan ada pada kamu ya, oke? Coba kamu tadi bawa mobil kamu baik-baik aja. Nggak usah nyalain aku yang dandannya lama, ya wajar dong perempuan dandannya lama. Iya Bu, baik Bu. Kali ini gitu dong, nurut. Ya, jangan nyangkal terus kalau orang lagi ngomong. Udah nih, aku mau masuk duluan, parkir dulu yang bener tuh. Baik Bu. Udah mau telat, diceramain, suruh mindah motor lagi. Ini apa coba Bu Vivi? Bu, permisi, saya di sini sebagai pelamar kerja, jadi saya akan diinterview hari ini, Bu. Oh, kamu pelamar? Iya, betul, Coba Bu. aku cek dong. Iya, CV-nya. silahkan, Bu. Putri, Iya, betul, Bu. lulusan S1 manajemen, Iya, betul, Bu. IPK kumlot. Iya, Bu. Asli nilai kamu? Eh, Nggak karena nyontek atau godain dosen pas kuliah? enggak kok, Bu. Asli, pure dari usaha saya sendiri. Ini kamu beneran mau interview? Iya, kemarin saya udah ketemu sama manajer di sini, jadi saya hari ini... Bentar. Kamu mau interview? Kayak gini tampilannya? eh, Kamu nggak punya jas, blazer? Atau gimana ya kesannya ya? Iya, saya mohon maaf sebelumnya ya, Bu, karena saya pikir saya hari ini baru mau interview, jadi saya masih belum punya pakaian-pakaian untuk kerja ke kantor, Bu. Oh, nggak punya duit buat beli outfitnya? Maaf sebelumnya ya, Bu, tapi itu urusan pribadi saya dan saya kesini Ya datang nggak gitu untuk dong, bentar ya. Aku mau kerja. kasih tahu, jabatan aku di sini tuh sebagai manajer. Aku punya wewenang untuk memilih siapa yang bisa keterima di sini. Kalau dari penampilan kamu aja udah kayak gini, ya kan aku mikir-mikir mau nerima kamu atau enggak. Saya mohon maaf atas kesalahan saya yang itu. Berarti hari ini saya Yaudah, itu gampang ntar ya. Tapi kamu tahu nggak sih syarat utama supaya kamu bisa keterima? Kamu pikir dengan CV kayak gini kamu yakin bisa keterima? Iya, selama saya punya skill dan saya mampu bekerja dengan baik, saya yakin bisa diterima sih, Kamu Bu. pernah ada pengalaman 1 tahun kerja di Surabaya, terus kenapa kamu resign? Kenapa kamu nggak di kota besar aja? Kenapa milih untuk pulang ke sini? Kalau itu karena saya mau Dekat sama nemenin- keluarga, Iya, betul, Bu. pelamar. Kemarin saya udah ketemu sama Pak Umar, Bu. Iya, namanya Putri ya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi kemarin tuh sudah. Giliran ada perempuan kayak gini aja enggak. Udah kamu kasih tahu belum syaratnya apa? Udah tahu belum syarat utamanya? Berapa duit yang mau kita beli? Nggak terlalu banyak kok. Udah terlalu banyak, kan kamu tahu target kita berapa di sini. Ya itu campur. Umar, Gini Bu, sejak dulu aku bisa manfaatin itu. Tenang aja. manfaatin gimana? Ya udah, Kayak orang tua. aku pengen semuanya beres ya. Kamu hubungi Umar aja nanti. Maksudnya gimana ya, Bu? Kan interviewnya secara langsung hari ini. Iya, emang secara langsung sih, cuma Udah. ada hal penting. Mending masuk aja, biar Putri sama aku aja. Awas ya kalau nggak beres. Minimal tuh 10 juta. Maaf Pak, ini saya langsung interview ke Bapak atau gimana ya, Pak? Iya ya, jadi gini. Kamu itu nggak usah peduliin omongan manajer yang tadi. Jerokan aja. Asal
Putri mau nemenin Mas Umar di sini, sebenarnya sih nggak usah pakai begini ya. Cukup Ibu Putri nemenin aku nanti malam. Jadi secara otomatis nanti Ibu Putri bakal keterima. Maaf Pak sebelumnya. Saya tahu Bapak di sini jabatannya lumayan tinggi sebagai HRD, tapi mohon maaf saya minta tolong hargain saya juga sebagai perempuan ya Pak, karena saya di sini mau melamar pekerjaan bukan untuk hal yang lain Pak. Iya, aku paham untuk masalah itu. Kamu pengen jadi karyawan di sini kan? Iya betul Pak, tapi saya datang ke sini untuk interview Pak, bukan untuk hal yang lain. Ya, aku paham juga. Kamu itu gak usah ribet-ribet. Jadi nanti kamu bakal keterima kok jadi karyawan di sini. Syaratnya cuma itu aja, nggak lebih. Saya mohon maaf ya Pak, tapi saya ke sini datang untuk interview. Saya bersaing secara sehat dengan pelamar-pelamar lainnya. Jadi saya bekerja di sini atau tidak itu ditentukan dari hasil interview saya nanti Pak. Oh baik, kalau emang itu mau kamu, ya udah. Kamu tinggal sediain uang 15 juta. Kamu bayar sekarang juga. Maksudnya Pak? Ya semua pelamar juga bayar kok. Jadi nanti selain interview ada biaya tambahan, biaya administrasi, yaitu Tapi nominalnya mohon maaf segitu. ya Pak, tapi yang saya lihat dari poster lowongan pekerjaan di perusahaan ini itu tidak ada syarat yang seperti Bapak katakan kepada saya tadi Pak. Jadi saya tidak akan membayar sepeser pun kalau itu bukan hal syarat yang tertulis. Udah. Jadi kamu nggak mau dengan penawaran yang sudah aku kasih sama kamu. Gini ya, yang mau ngelamar di sini tuh banyak, bukan cuma kamu aja, ya. Kalau misal kamu nggak mau, ya udah, kamu nggak peduli mau kamu keterima di sini atau tidak, itu bukan urusan aku. Yang penting ya, aku sudah ngasih saran yang enak untuk kamu, dan itu pun mudah kok, nggak perlu kamu ribet-ribet, apalagi sampai bawa berkas begini ya. Iya, saya tahu Pak, yang melamar di sini bukan hanya saya dan juga banyak pesaing-pesaing lainnya. Tapi saya ke sini hanya untuk interview kerja dan bersaing secara sehat dengan pelamar lainnya. Jika memang itu rezeki saya, pasti saya akan diterima di sini sesuai dengan skill kemampuan saya, Pak. Asal kamu tahu ya, di zaman sekarang itu pekerjaan susah. Tanpa persyaratan yang sudah aku kasih tahu sama kamu, kamu bakal balik kanan lagi, bakal keluar lagi dari sini. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, kesempatan tidak datang dua kali. Itu sih terserah kamu. Kamu pikir-pikir aja dulu. Kalau kamu mau, jadi kamu bisa temuin aku nanti jam 7 malam. Heran banget deh. Kok bisa sih seorang HRD berkata seperti itu kepada pelamar? Gak beres sih sama perusahaan ini. Kita turun yuk. Sayang, aku kok kayak gak yakin ya kamu bisa buat ngurusin soal masalah ini. Kamu tenang aja Mas, aku ini kan istri kamu. Jadi aku udah punya taktik, cara biar nanti aku bisa mengungkap semua sikap dan perilaku dari manajer di perusahaan kamu itu. Kalau udah biarin, mau sampai kapan Mas perusahaan kamu dipermainkan kayak gini? Kita jadi keganggu untuk urusan kita mau pergi. Cuman yang ngurusin soal kerjaan aku yang belum beres ini. Tapi kamu gak keberatan kan? Aku nggak pernah keberatan kok Mas. Hitung-hitung juga aku mau bantu kamu. Jadi mungkin sekarang aku mau coba aja pura-pura untuk lamar kerja di sini. Ya semoga aja mereka nggak curiga karena mereka nggak pernah tahu Mas kalau aku ini istri kamu. Ya juga ya. Ya udah deh kalau begitu sekarang kalau kamu mau ke sana, aku juga mau cari Gita dulu di depan. Oke, aku bakal buktiin sama kamu. Semoga aja istri aku bisa. Soalnya aku gak nyangka banget untuk urusan kantor malah tambah parah kayak gini. Semoga aja ini menjadi masalah yang terakhir yang aku alami di kantor. Manajer gak becus, HRD juga gak becus.
Terus selama ini aku ngaji orang yang nggak becus kerjanya. Rugi banget sih. Ya udah deh, di sekarang aku cari Gita dulu. Umar, dari beberapa yang udah aku interview, mereka tuh pinter-pinter loh, pendidikannya juga lumayan banget, di atas aku malah. Mereka tuh setiap aku tanyain apa, ya jawabannya keren banget dan pinter banget gitu loh. Nggak bisa nih kalau kayak gini. Bayangin ya kalau mereka aku terima, terus masuk di perusahaan ini, lama-lama kan artinya bakal jadi saingan kita dong. Oke, mungkin mereka baru, tapi lama-lama kalau mereka kerja di sini dan pinter tuh cari muka, bisa-bisa habis kita. Terus rencana ibu selanjutnya apa? Menurut kamu aku harus gimana? Aku sih cuma bisa nyaranin kita. Aku belum selesai ngomong, Bu. Umar, aku tahu. Dari beberapa, kita pilih yang kompetisinya yang paling bawah. Maksud ibu yang paling... Kalau ada 100 dan butuhnya 10, ya ambil yang dari urutan 1 sampai 90 aja. Baru kali ini ya, Bu, ada perusahaan yang merekrut orang-orang yang ya bisa dikatakan... Kamu mau ambil yang pinter-pinter terus kamu nanti kesingkir gitu, ha? Ya udah. Aku nurut aja sama ibu. Yang sekiranya kita aman, nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Ya udah, itu kan semua terserah kita. Apalagi aku sebagai manajer SDM di sini punya kuasa untuk itu, dan kamu mau sebagai staf HR di sini, ya kamu nggak pengen apa ada di jabatan aku nanti aku jadi direktur, kamu nggak mau apa? Ya aku pengen banget lah, masa cuman mau di jabatan ini aja. Oh ya, terus perempuan tadi kayaknya kamu ada perhatian lebih deh sama dia. Jadi gini, aku sudah ngasih penawaran sama dia, cuman dia nggak mau aja. Dia sok jual mahal, ya. Kamu nggak mau, maksud bener penawaran? Iya, sok aku jual kasih mahal. penawaran. Ya. Kamu nggak minta duit? Kamu godain dia? Begini. Umar. Begini loh ya. Kalau orang secantik dia, kita bisa manfaatin. Dengan begitu, kita bisa cepat naik jabatan. Begitu maksudnya. Enggak, itu otak kamu aja. Kamu mau hal lain kan? Udahlah, Bu. Ibu kayak nggak tahu aku aja. Yang penting kan duitnya dulu. Jangan cuma ambil untung sendiri. Aku sudah ngasih tahu sama dia, aku minta 15 juta. Cuman dia nggak mau. Dia mau seleksi ini berjalan sesuai dengan SOP aja. Bilangnya Ya seperti udah, itu. coret aja dia. Aku nggak butuh perempuan sok polos kayak dia. Ya, pokoknya kamu tuh jangan ambil untungnya sendiri. Kita ambil keuntungan sebanyak mungkin. Pilih yang paling tidak ada kompetensinya sama sekali. Pokoknya pilih deh intinya yang paling jelek. Karena aku nggak mau ya mereka orang-orang baru jadi saingan untuk kita. Lama-lama kita bisa tersingkir. Terus aku nggak bisa jadi direktur. Aku nggak bisa nyingkirin posisinya si Gita itu. Aku nggak mau ya. Aku pengen. Selamat siang, Bapak. Yang berdua Siang Bapak. ngomong apa barusan? Kita nggak ngomong apa-apa kok. Kita baru aja dari dalam. Kalian mau bikin ulah lagi ya? Oh, gak mungkin dong Pak. Aku baru, maksudnya saya baru aja. Jadi begini maksud si Ibu Vivi ini, Pak. Baru aja selesai interview. Ada beberapa yang menurut kami berdua itu bener-bener beda banget. Jadi saya yakin mereka pantas untuk kerja di sini Pak Gita. Begini ya, saya nggak mau di kantor kita ada pungli. Jadi yang memang layak buat masuk ke kantor kita, ya udah itu diterima aja. Oh tenang aja Pak. Kita pilih yang terbaik dan nggak ada yang namanya pungli. Apa itu pungli kita? Kita benar-benar tidak dipungut biaya apapun masuk kerja di sini, benar-benar 0 rupiah ya Umar ya. Nah, betul sekali. Kita Tenang aja. menjalankan tugas sesuai dengan SOP perusahaan begitu, Pak. Siap Pak. Jadi tenang aja. Kita akan melaksanakan sebaik mungkin. Jadi dari semua peserta ada berapa orang yang nggak masuk? Oh kok dari kemarin udah gugur ada belasan orang sih Pak. Iya, Pak. Itu udah kamu cek semuanya, Vivi? Udah. Apalagi setelah Umar cek, saya cross check, ya sesuai lah. Jadi menurut saya
aman semua ya Pak. Jadi nggak akan pernah salah pilih. Tenang Betul, aja. Pak. Dan itu pun mereka tidak memenuhi syarat Pak, makanya kita Iya. tidak lolosin. Yang kita pilih itu udah benar-benar menurut kita paling baik, terbaik, teroke lah Pak, dan pantas untuk masuk perusahaan kita Pak. Ya udah, kalau nanti saya dengar hal-hal yang nggak enak, kalian berdua kakak pilih daftar. Oh iya Pak, tenang aja, pasti aman Pak. Hampir aja. Tapi dia nggak denger kan? Ya buktinya kalau dia denger, bakal marah dong sama kita. Itu tandanya Pak Gita nggak dengar obrolan kita. Ya udah, aman kalau gitu. Pokoknya kalau sukses, hasilnya 40-60 ya. Oke. Iya dong, udah enak aku kasih 40% dari apa yang kita dapat. Ya Bu, Ya udah, terima kasih. sekarang kamu panggilin Putri deh. Aku nggak pengen perempuan kayak dia tuh membahayakan kita. Aku mau kasih sesuatu ke dia biar dia paham harus gimana. Siap. Ya udah, mana? Gimana dong ini? Bisa-bisanya HRD dari perusahaan itu minta hal yang nggak masuk akal. Sedangkan aku butuh banget lagi kerjaan ini. Apa aku terima aja kali ya tawaran dari Pak Umar? Tapi aku mau cari uang kemana 15 juta dalam sehari? Ini benar-benar nggak masuk akal sih. Sedangkan persyaratan itu juga bukan persyaratan yang tertulis dari awal. Ya, aku butuh banget sama kerjaan ini. Tapi memang ada Putri. Bapak kok bisa di sini Pak? Iya. Kenapa? Enggak, saya cuma kaget aja sih. Soalnya Bapak kan tadi ada di dalam ruangan perusahaan. Iya. Jadi gimana? Kamu sudah mikir? Gini Pak, sebenarnya saya tuh emang butuh banget sama kerjaan ini. Tapi saya kayaknya nggak bisa deh Pak kalau harus bayar 15 juta dalam satu hari ini. Aku sudah nyangka sih kalau kamu bakal bilang seperti itu. Tapi Otomatis kamu mau kan dengan ajakan aku? maksud Bapak ajakan yang mana Pak? Kamu jangan pura-pura lupa. Pak, saya mohon maaf ya, tapi saya benar-benar gak berkenan Bapak bahas hal kayak gitu ke saya. Tapi saya minta tolong sama Bapak, saya minta tolong buat di interview secara murni aja deh Pak. Siapa tahu atasan Bapak atau pemilik perusahaan juga cocok sama skill saya, dan saya juga punya pengalaman kerja kok Pak. Putri, aku tadi sudah bilang sama kamu, tapi kamu kayaknya nggak paham-paham deh. Biar kamu enak, biar kamu cepet keterima, ya, kamu mending ikutin aja apa yang aku perintahkan sama kamu. Biar kamu enak, nanti posisi kamu akan aku tarik paling atas. Nah, Pak, tapi sampai kapanpun saya nggak akan pernah mengiyakan tawaran Bapak yang itu. Oh, jadi kamu nggak mau? Dan kalau buat bayar 15 juta, saya benar-benar gak ada uang segitu dalam satu hari ini Pak. Ya udah, kalau begitu, mohon maaf ya, kayaknya kamu harus pulang aja. Pak, tapi gak bisa gitu dong, kan saya belum di interview. Ini ribet nih. Kamu dicariin atasan aku tuh. Udah, kamu ke sana aja sana. Di sana Pak? Iya. Ya udah, terima kasih Pak. Sialan. Putri, nolak aku. Itu nggak pas kayak gini. Awas aja kamu ya. Ya udah, kamu atur aja. Oke. Permisi Bu, tadi saya ketemu sama Pak Umar lagi dan saya disuruh menemui Ibu di sini. Ya udah, Putri, anak yang tadi kan? Ya, betul. Kamu belum interview kan? Belum Bu, jadi saya kesini mau menanyakan, jadi gimana proses interview saya hari ini mau dilaksanakan kapan ya Bu? Kamu nggak perlu interview. Maksud Ibu? Kamu mau kerja di sini kan? Iya, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini Bu. Iya, aku bilang kamu nggak perlu interview. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakuin buat aku. Kamu nggak perlu keluar duit kok di sini, nggak kayak yang lain yang mau masuk harus pakai duit. Maaf Bu, tapi setahu saya di mana-mana yang namanya melamar pekerjaan itu harus melewati proses interview. Putri. Saya harus melewati proses itu Bu. Kamu nggak usah terlalu polos deh. Emang kamu percaya orang bilang nggak bayar? Di mana-mana semua tuh pakai duit.
mau masuk sini situ, kamu pikir nggak pakai duit? Cuma omongannya aja nggak bilang. Tapi mohon maaf ya Bu, saya nggak bisa menuruti perkataan Ibu yang tidak Putri, sesuai bentar ya. dengan... Oke, bentar. Semua orang pengen ada di posisi kamu. Kamu nggak perlu capek-capek interview. Kamu tinggal nurut aja. Kamu kerja di bawah aku. Oke, kamu ikutin semua perintah aku, apapun yang aku suruh harus kamu lakuin. Mohon maaf saya nggak bisa Bu, atau saya minta tolong ke Ibu aja. Saya biar langsung interview ke bos Ibu aja. Ya udah, pergi dari sini. Aku nggak butuh orang kayak kamu. Tapi nggak bisa gitu dong Bu. Loh, Ibu nggak bisa nolak saya. saya manajer di sini. Saya punya hak untuk ngusir kamu dari sini. Saya tahu, tapi Ibu juga punya kewajiban untuk menginterview pelamar seperti saya kan? Kalau menurut saya kamu nggak pantas untuk kerja di sini, Tapi saya belum interview Bu, jadi kamu ditolak di sini. Belum apa-apa, kamu udah ngeyel duluan. mohon maaf ya Bu. Saya tidak butuh karyawan kayak kamu. Tapi saya harus interview dulu Bu. Saya hari ini dipanggil ke sini untuk interview, tapi saya dari tadi belum diinterview juga. Ya masalahnya saya nggak mau interview kamu. Orang Nggak yang bisa berhak gitu dong, Bu. interview kamu itu cuma saya. Kalau saya udah nolak kamu, artinya kamu keluar dari sini. Ngapain masih di sini? Tapi Ibu juga nggak bisa dong ngasih Aku pengen persyaratan yang nggak masuk akal ke pelamar kayak gitu Bu. Kamu yang punya perusahaan. Kecuali kamu istri bos saya, kamu berhak ya ngomong kayak gini. Sedangkan kamu cuma karyawan yang mau masuk sini. Ya, Kamu udah saya- seenaknya ngomong kayak gini sama saya. Saya mohon maaf kalau perkataan saya terlalu kasar, tapi nggak bisa Kamu gitu pergi dong, nggak, Bu? Aku pengen kamu pergi. Nyebelin banget sih. Padahal aku butuh orang kayak dia. Nggak kayak Umar. Bismillah, semoga bisa berjalan dengan lancar. Mbak, maaf sebelumnya permisi, Mbaknya mau ngapain ya ke dalam? Saya mau interview kerja. Mbak dipanggil interview hari ini juga. Iya, saya duluan ya. Bentar Mbak, sebaiknya Mbak nggak usah lanjutin buat interview juga. Maksudnya? Karena ntar di dalam Mbak pasti juga nggak bakal diinterview sih Mbak. Pasti Mbaknya cuma dikasih syarat-syarat yang nggak masuk akal, syarat-syarat yang yang licik, dan Mbaknya nggak bakal diinterview di dalam Mbak. Tunggu deh. Maksudnya ini Mbak udah sempat masuk ke dalam interview kerja juga? Iya, betul. Saya sebagai pelamar juga dipanggil hari ini untuk interview kerja Mbak. Mhm. Dan tadi saya masuk ke dalam, malah bukannya diinterview, tapi saya justru ditawarin hal-hal yang nggak baik untuk bisa bekerja di sini, Mbak. Tapi setahu saya perusahaan ini itu perusahaan megah Mbak. Jadi nggak mungkin lah para karyawan ataupun bosnya juga memperlakukan para calon interview juga seperti itu. Saya juga gak nyangka sih Mbak, perusahaan yang terkenal bagus, yang berakreditasi baik di kota ini justru malah seperti ini cara rekrutmen pesertanya. Jadi gini Mbak, saya mau cerita sama Mbak biar Mbak juga nggak salah ambil langkah buat meneruskan interview kerja di perusahaan ini. Tadi saya itu ketemu dengan HRD dan manajer dari perusahaan ini Mbak. Mhm. Awalnya pertama saya kesini, saya bertemu dengan HRD-nya dan HRD-nya juga memperlakukan saya dengan sangat tidak sopan awalnya. Dan hari ini dia lebih tidak sopan lagi karena menawarkan 2 syarat agar saya bisa bekerja di perusahaan ini Mbak. Yang pertama syaratnya, saya harus menemani HRD tersebut malam ini. Sehingga saya bisa langsung masuk ke perusahaan ini tanpa interview. Sedangkan manajernya juga menawarkan saya untuk mengikuti semua perkataannya, semua syarat-syaratnya yang tidak masuk akal agar saya bisa bekerja tanpa interview. Dan saya harus bayar 15 juta Mbak. 15 juta. Ya benar. Oke, mungkin ini udah keterlaluan Mbak. Jadi mungkin Mbak tadi dengan siapa namanya? Saya Putri Mbak. Oke Mbak Putri, mungkin saya nanti minta tolong kesaksian dari Mbak Putri aja. Jadi sebenarnya saya ini bukan pelamar di sini. Saya istri dari bos pemilik perusahaan ini. Tapi Mbak Putri tenang aja. Saya jamin Mbak Putri akan bisa kerja di sini kok. Tapi nanti saya mohon untuk menjadi saksi aja ya. Saya cuma mau cari pembuktian aja. Ya saya mohon maaf kalau dari tadi saya bicara kurang sopan ya Bu. Udah tenang aja. Kalau gitu mungkin saya tinggal sebentar. Nanti saya bisa minta tolong Mbak Putri untuk masuk ke dalam. Iya siap Bu. Terima kasih ya Bu. Ya udah oke. Informasi Bu. Iya? Saya di sini datang mau ngelamar kerja. Kebetulan saya hari ini ada proses interview. Saya mau ketemu sama manajer. Kamu gak punya jam tangan? Atau handphone kamu mati gitu?
kebetulan handphone saya ini lagi lowbat, Bu. Nggak gitu maksud aku. Kamu nggak tahu kalau ini udah terlambat. Saya minta maaf ya, Bu. Saya nggak tahu kalau seterlambat ini karena tadi Cinta, udah nikah lagi. Persyaratannya di sini tuh cari yang belum pernah menikah. Belum pernah menikah syaratnya. Tapi perasaan kemarin saya boleh-boleh aja, Bu, ngelamar kerja di sini. Ini kamu lewat mana? Kebetulan saya ketemu sama Ya udah, kamu nggak boleh masuk. tapi saya belum interview kan, Bu. Terserah aku dong. Aku manajer di sini, jadi aku berhak menolak siapapun yang menurut aku nggak pantas untuk kerja di sini. Ternyata saya bertemu dengan seorang manajer di perusahaan ini. Iya dong. Iya, kebetulan, Bu. Saya kenal dengan Ibu. Nama Ibu Vivi, ya. Noh, paham kan? Ya udah tahu kan? Bu, karena banyak banget udah informasi di luar sana. Oh, Kalau saya segitu manajer- terkenalnya ya? Ya, memang sangat terkenal kok, Bu. Kalau manajer di perusahaan ini terkenal dengan ketus, dengan sikap yang gak baik. Nggak baik. Iya, nggak pernah on time. Sinta, kamu baru calon karyawan, ngapain ya ikut campur urusan perusahaan ini? Ya mungkin kalau manajer di seluruh perusahaan punya sikap dan attitude kayak Ibu, saya yakin kok nggak akan ada perusahaan satupun yang bisa berkembang, Bu. Kamu tuh mau saya usir? Atau pulang sendiri? Kenapa sih Bu Vivi harus ngusir saya? Karena Bu Vivi merasa bahwa omongan saya ini semuanya kenyataan. Bu Vivi merasa tersindir. Ya lah, Bu, mending Bu Vivi tuh ngakuin aja. Atau mungkin Bu Vivi juga bisa lapor sama bos Ibu Vivi sendiri. Kalau sikap Ibu Vivi ini memang patut untuk dipecat dari perusahaan ini. Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu nggak berhak ya. Kamu juga nggak kenal atasan saya siapa. Atasan saya itu sudah sangat percaya sama saya, jadi apapun yang saya omongin ke dia ya, dia pasti nurut. Saya memang bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya dengar kok, ya obrolan dari para teman-teman yang udah Bu Vivi tolak untuk bekerja di sini. Jadi saya udah terima semua gunjingan dari orang-orang juga. Kamu tahu itu semua dari siapa? Kamu nih gimana sih, Git? Aku nih heran juga sama kamu. Masa masalah begini juga kamu gak bisa ngatasin sih? Saya mohon maaf sebelumnya, Bos. Pokoknya sekarang ini barusan aku habis ngobrol tadi sama istri aku. Dan sekarang istri aku punya rencana. Jadi dia pura-pura buat ngelamar kerjaan di kantor. Jadi sekalian biar ketangkep basah aja gimana sih Kak Vivi dan juga Umar itu. Kamu tahu nggak akibatnya kalau misalkan masalah ini kita biarkan? Kantor kita bakalan bangkrut, Git. Iya, Bos. Kamu juga gak bisa dikasih kepercayaan penuh sama aku. Harusnya kamu nih lebih leluasa buat ngontrol semua karyawan, termasuk manajer ataupun HRD. Tapi malah begini. Kok kayak ada ibu deh, Bos. kayaknya di sana ya, Git. Kayaknya di kantor, Git. Oh, iya. Udah samperin, Git. Bos. Gini deh ya, Ada apa lagi nih? bikin ribut nih calon karyawan. Gini, aku mau kasih penawaran sama kamu. Kamu bisa keterima di sini. Kamu gak usah wawancara, kamu gak perlu bayar apapun. Asal kamu nurut semua kata-kata aku. Lepasin saya, Bu. Coba aku lihat. Sinta namanya. Oh, namanya Gita. Kenapa? Bapak mau minta uang lagi? Nggak perlu. Untuk seluruh interview di sini. Nggak perlu, Sinta. Kamu mau nggak kerja di sini? Yang penting kamu nurut sama saya. Jadi mulai sekarang saya bisa jadi atasan kamu dan kamu bakal banyak untungnya kalau nurutin apa mau aku. Bu Vivi berhadapan dengan saya aja perlu bawa orang seperti di sebelah saya. Lagi pula juga saya nggak perlu kok untuk bekerja di sini dan menuruti semua perintah dari Bu Vivi ataupun orang di sebelah saya ini. Orang kayak kamu kan butuh duit. Saya yakin kamu bisa dapat banyak duit dari saya. Yang penting ya udah ikutin apa mau saya. Dan jangan sampai informasi yang tadi itu bocor sama atasan saya ya. Ya memang orang-orang kecil seperti saya ini nggak bisa ngasih tahu atasan Bu Vivi tentang sikap dan ulah Bu Vivi selama ini. Bukannya berterima kasih sudah dikasih enak kayak gitu. Ingat, yang mau ngelamar itu bukan cuma kamu seorang. Hah? Kamu mau ngandelin CV kamu ini? Hah? Kamu itu nggak ada apa-apanya di sini. Umar, kamu urusin deh orang kayak dia. Oke. Jadi
semua ini. Dari tadi kita ngobrol udah saya rekam. Kamu tuh apa-apaan sih? Ya nggak bisa dong. Saya bakal kasih bukti rekaman ini sama bos Bu Vivi dan Ambil, Umar ambil handphonenya Umar. Kalau kamu itu diem ya. Kamu ini nggak bisa berbuat apa-apa. Emangnya kenapa kalian berdua takut? Kita nggak takut siapapun di sini. Apalagi sama kamu. Aku bisa ya ngilangin perempuan kayak kamu. Ih, apaan sih kalian berdua takut? Ngapain kalian berdua ngelakuin itu? Ada apa nih rame-rame? Bapak katanya di luar kota. Aku udah tahu semua kelakuan kalian berdua. Kalian dikasih jabatan yang tinggi, dijadikan manajer, kalian malah menyalahgunakan semua jabatan itu. Dan kamu tahu nggak dia siapa? Dia itu istri aku. Kenapa? Nggak usah sok kaget kayak gitu kalian. Kalian nggak sadar kan? Kalau dari tadi aku itu pura-pura menjadi pelamar kerja di sini buat mengungkap kebohongan kalian berdua. Umar, kamu kok bisa nggak tahu sih istrinya Agnes? Tahu Bu. Kalau misalkan kalian tahu istri aku dia, ya gak mungkin dong dia pura-pura buat lamar kerja, buat mengetahui sikap kalian yang kurang ajar sama orang lain. Dikasih jabatan yang tinggi bukannya malah bersyukur, malah dipamerin sama orang lain. Udah mas, kamu nggak perlu capek-capek buat emosi dan marah-marah sama orang-orang seperti mereka. Aku udah punya bukti semua rekaman omongan dari mereka berdua. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi soal perusahaan kamu ini dibuat rugi oleh mereka berdua. Pak, tapi kita bisa jelasin. Kita bisa jelasin karena Vivi, baru kemarin aku juga udah ngasih tahu sama kamu berhenti buat cari gara-gara. Dan sekarang kamu buat ulah sama istri aku. Dan juga kamu Pak Umar. Udah ya, aku gak mau ngeliat muka kamu. Sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah kamu... Pak, saya dipecat. Ibu, saya minta maaf Bu, saya akan perbaiki. Baiknya apa sih? Kamu tuh sadar dengan kesalahan yang kamu perbuat. Kamu denger nggak? Enggak kan? Kamu nih harusnya punya malu dong. Ini semua gara-gara kamu. Udah pergi, gak usah tengkar di sini. Dan juga kamu Pak Umar. Aku masih kurang gimana sih sama kamu? Hah? Gaji udah besar. Aku lebih percaya kamu daripada Vivi. Dan kamu ingat nggak kemarin? Aku pernah nugasin kamu buat mata-matain Vivi. Kamu malah ikut-ikutan dia. Hah? Emang kurang uang yang aku kasih sama kamu? Iya Pak, di sini saya sadar Pak, saya salah Pak. Saya sudah kemakan uang. Kamu sekarang bilang sadar karena kamu juga udah ketahuan kan? Udah ketangkep basah. Seandainya kamu gak ketahuan, kamu bakalan terus begitu Umar. Sekarang aku udah capek ngasih kepercayaan sama kamu Umar. Emang karyawan kayak kamu emang gak pantas buat dikasih jabatan yang tinggi. Harusnya kalau kamu dikasih kepercayaan lebih, harusnya kamu jaga itu Umar. Bukan malah ngebela orang yang salah. Sekarang aku tanya sama kamu, selain aku ngasih gaji yang besar sama kamu, kan bonus udah aku berikan tiap hari. Iya Pak. Dengan kata maaf semuanya bisa selesai ya? Hah? Ini mau dibilang dia terpengaruh sama omongan atasannya juga kayaknya nggak mungkin ya mas. Karena dia juga punya niatan buruk sama calon para interview di sini. Iya kan? Aku juga udah tahu kok semuanya. Dari kemarin, Mat. Aku coba buat ngasih kesempatan karena kamu lebih lama kerja sama aku. Tapi kamu malah lebih ngebela orang yang ya mungkin kamu anggap dia bakalan menjadi tameng utama buat kamu, buat ngelindungi pekerjaan kamu. Tapi kan kamu harus tahu, yang salah ya tetap bersalah. Dan semua perbuatan kamu ya harus kamu tanggung jawab. Iya Pak, saya akan terima risikonya Pak. Kalau emang ini kesalahan saya rela kok Pak. Kalau misal Pak. Kebetulan ada salah satu peserta interview yang tadi mas. Permisi, dia sempat ngomong sama aku kalau dia. Saya Putri, pelamar kerja yang mau melamar di hari ini dan mau diinterview hari ini. Jadi Putri ini udah sempat cerita sama aku mas tadi kalau dia itu sempat ditawari hal yang negatif sama kayak namanya Pak Umar ini. Betul Pak. Tadi saya berbicara dengan Pak Umar dan Pak Umar menawarkan dua pilihan kepada saya. Yang pertama pilihannya saya harus menemani Pak Umar malam ini dan saya langsung diterima kerja atau saya harus bayar 15 juta Pak. Bagus ya. Jelas ya. Mar, kalau aku mecat Vivi aku gak keberatan. Aku gak perlu banyak ngomong sama dia. Aku gak terlalu dekat kenal sama dia. Tapi kamu kan juga udah jadi orang kepercayaan aku, Mar. Ya gimana perusahaan kamu mau berkembang mas?
Pantes ya. Semua karyawannya seperti dia. Dari kemarin banyak karyawan yang mau keluar, bilangnya gak betah dan gak mau menyampaikan alasan sama aku. Ternyata kamu biang keroknya. Kamu jangan iya terus. Muka aku malu, ada calon karyawan baru, Mar. Harusnya kamu sebagai atasan, aku gak mau omongin tentang Vivi lagi. Dia memang aku udah niat dari kemarin bakalan aku pecat karena aku udah tahu kelakuan busuk dia. Tapi kan kamu yang disuruh buat ngawasin dia. Kenapa kamu ikut-ikutan? Udahlah mas, mending sekarang kamu juga pecat nih karyawan kayak dia. Nah, sekarang gini aja deh. Aku udah gak mau lagi buat ngobrol banyak sama kamu. Kamu susul Vivi aja deh. Kamu cari kerjaan lain. Udah, gak usah banyak ngomong. Sekarang kamu pergi. Bu Putri, saya minta maaf karena mungkin niat Bu Putri di awal untuk melamar kerja di sini terhambat oleh orang-orang seperti mereka. Enggak, seharusnya saya terima kasih sama Bu Sinta karena Bu Sinta udah mau nolong saya, Bu. Mungkin untuk proses interview nanti bisa langsung sama saya atau sama suami saya aja. Siap, Bu. Ya udah kalau gitu Bu Putri bisa tunggu di ruangan dalam aja. Baik, Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Kak. Ya udah Git, kamu langsung pergi juga. Untung aja kamu punya ide yang berlian begitu. Ya kan, Jadi kamu gak pernah percaya sama aku. ya bukan nggak pernah percaya sayang, tapi kan aku merasa bisa buat ngatasi semua urusan aku sendiri. Tapi buktinya tadi kamu juga sempat ditelepon di keadaan kamu mau hadir ke acara penting sama aku. Tiba-tiba kamu ditelepon sama Pak Gita untuk menangani kasus kayak gini. Masa iya kasus kayak gini aja harus bosnya yang menangani? Ya mungkin ini gini deh, ini biar jadi pembelajaran aja buat aku. Mungkin ke depan aku bisa lebih hati-hati lagi dan lebih banyak dengerin masukan dari istri aku yang paling yang paling pinter. Jadi biar gak sulit buat aku ngomong. Jangan sampai gitu dong. Kamu malah ngetawain aku. Aku sekarang juga udah seneng karena tikus-tikus kantor yang ada di sini ya udah aku usir semua. Itu berkat kamu juga. Dan mungkin sebagai hadiahnya bisa kali ya salah satu perusahaan langsung dari sama aku. Karena kan aku udah ngebuktiin nih, aku bisa membasmi seluruh para tikus-tikus kantor. Oke deh, kalau begitu kamu tinggal pilih aja perusahaan yang mana. Yang ini, yang sana, yang situ. Oke. Dan pilih aja. Buktiin sama kamu kalau aku mungkin. Tapi ingat, gak usah genit sama karyawan yang tampan-tampan. Udahlah, yuk.